Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setario Ferenta Rozi dengan NPM 2015061052 dari kelas PSTIB. Di sini saya memilih materi sistem pakar untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang memiliki beberapa pengetahuan dari seorang pakar terkait suatu bidang yang spesifik. Sederhananya, sistem pakar merupakan perangkat lunak yang dapat meniru kemampuan dari seorang pakar seperti dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Yang dimana bisa dibilang bahwasanya suatu sistem atau program komputer nanti memiliki beberapa informasi yang nantinya akan dibuat suatu kesimpulan yang diinputkan oleh user tersebut. Nah, di sini adalah contoh sederhana dari sistem pakar. Terdapat beberapa pertanyaan seperti kepala Anda panas, hidung, kepala Anda pusing, sakit berdenyut. Nah, dari 4 pertanyaan tersebut ini dijawab oleh user. Nah, terdapat beberapa kondisi yang dimana semisal jika user tersebut terkena influenza, maka syaratnya adalah pertanyaan 1, 2, dan 3 ini harus bernilai ya. Maka jika 1, 2, 3 bernilai ya, maka user tersebut terkena penyakit influenza. Nah, jika 1, 2, dan 3-nya tidak ya, maka belum tentu dia terkena influenza karena nilai 3 ini tidak terpenuhi. Dan juga jika influenza terdapat solusi yang ditawarkan yaitu atau obatnya, ini ada Sanafu dan Decolgen. Begitu juga di sini misalnya 3 dan user pada soal pertanyaan 3 dia menginputkan ya, pada 4 ya juga, maka sistem akan menyimpulkan user ini sakit kepala dan akan menawarkan obat yaitu Panadol dan Bodrex sebagai aksinya. Nah, UTS pada kali ini adalah membuat program sederhana dan saya memilih materi sistem pakar ini. Dan saya di sini berpikir bahwa membuat sistem pakar untuk mengecek kesehatan mental. Apakah terjadi gangguan mental terhadap user tersebut. Sini langsung saja masuk ke di sini saya menggunakan IDE Dev C++. Nah, ini adalah shortcut dari sistem pakar sederhana yang saya buat. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Di sini ada include library IO, using name std, dan di sini ada fungsi pertanyaan 1 sampai dengan 10. Ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh user nanti. Nah, di sini ada variabel-variabelnya yang berguna untuk jalannya program. Di sini ada pertanyaan nih, seperti bagaimana suasana hatimu sekarang. Ini pertanyaan 1, ini adalah, nah yang berbeda dari program ini dengan yang contoh ini adalah ini jawabannya hanya ya dan tidak. Nah, tetapi untuk kesehatan mental yang saya buat, ini bernilai poin. Yang dimana poin-poin ini nanti akan dijumlahkan. Jadi setiap soal itu ada poinnya, dan poin itu nanti akan dijumlahkan. Maka dan penjumlahan nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwa apakah user tersebut terjadi gangguan kesehatan mental atau tidak, depresi atau tidak. Oke, nah ini pertanyaan 2 sama aja, sama seperti 1, yang hanya berbeda adalah pertanyaannya dan poin-poinnya diacak. Ini 1 sampai 10, ini sama saja isinya, dan di sini adalah mainnya dari program utama dari program ini. Ini adalah selamat datangnya. Di sini ini yang saya bilang tadi adalah total poin yang dari poin pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 yang akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam variabel total poin ini. Nah, ini adalah kondisi suatu pernyataan yang menentukan apakah user tersebut
memiliki gangguan mental atau tidak. Yang dimana misalnya kalau studi kasusnya adalah pakar asli, misalnya dokter atau bagaimana, disinilah penentunya. Dia depresi atau tidak. Soal-soal tersebut harus sesuai dengan pakar-pakar tersebut. Ini adalah hanyalah contoh sederhananya saja. Nah, sekarang kita di sini kita lihat 6, kurang atau sama dengan 16, 24. Nah, ini adalah jumlah-jumlah yang harus pada antisosial, gangguan kecemasan, ini atau enggak dia depresi. Kita langsung coba saja ke kita run programnya. Proses run. Kita tunggu sebentar. Oke, ini dia. Nah, di sini pertanyaan pertama sampai dengan 10. Di sini kita random saja ya untuk menghemat waktu. Ini misalnya pertanyaan pertama kita masukkan A, pertanyaan yang kedua kita masukkan B, ketiga ini B lagi, ini D, kelima C, keenam misalnya A, terus yang ketujuh D, ke-8 B, ke-9 C, ke-10 C. Nah, di sini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah jawab tadi. Nah, bahwasanya kita jawab tadi ternyata kita ini adalah antisosial. Gejala yang kita hadapi ternyata kita ini ada antisosial. Masalahmu ada di kepercayaan diri yang kurang dan kamu merasa harus berjuang untuk membangun hubungan dengan orang lain. Biasanya tipe seperti ini kurang empati terhadap orang lain. Ini adalah kesimpulan dari sistem pakar tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Nah, begitu saja program yang saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari programnya atau pemahaman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.